Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah, saya dari Fakultas Teknologi Kesehatan Program Studi D3 Optometri. Saya akan mempersembahkan tugas praktikum dari Dr. Soraya yang berjudul lensa dan vitreous. Oke, kita ke lensa dulu. Lensa adalah benda bening yang dibatasi dua buah bidang lengkung dan dua bidang lengkung ini membatasi lensa berbentuk silindris maupun bola. Adapun lensa silindris bersifat memusatkan cahaya dari sumber titik yang jauh pada suatu garis, sedangkan lensa yang berbentuk bola yang melengkung ke segala arah memusatkan cahaya dari sumber yang jauh pada suatu titik. Jenis-jenis lensa. Yang pertama itu lensa cembung positif. Lensa cembung merupakan lensa yang bentuk bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya konvergen. Ada 3 jenis lensa cembung, yaitu lensa cembung ganda bikonkave, yaitu lensa dengan kedua permukaannya berbentuk cembung. Yang kedua, lensa cembung datar atau plan konkave, yakni lensa dengan permukaannya satu berbentuk cembung dan satunya berbentuk datar. Lensa cembung cekung konkav-konkave, yaitu lensa yang berbentuk permukaan satu cembung dan lensa satunya berbentuk cekung. Yang kedua itu lensa cekung negatif. Lensa cekung adalah lensa yang berbentuk tipis pada bagian tengahnya dan pada bagian tepi lensa. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya di divergen. Ada 3 lensa cekung, yaitu 1. Lensa cekung ganda bikonkav, yaitu lensa dengan dua permukaan berbentuk cekung. Yang kedua, lensa cekung datar plan konkav, yaitu lensa dengan bentuk permukaan yang satu cekung dan yang satunya datar. Dan yang ketiga, lensa cembung cekung konkave-konkav, yaitu lensa yang dengan bentuk permukaan yang satu cekung dan satunya cembung. Sinar istimewa pada lensa. Yang pertama, pada lensa cembung. Oke, ini gambarnya. Proses dalam pembentukan cahaya pada lensa cekung dapat terjadi karena pada setiap lensa cembung terdapat 2 titik fokus, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan lensa. Namun jarak kedua titik lensa adapun 3 sinar istimewa pada lensa cembung. 1. Sinar akan datang sejajar sumbu utama. Lensa dibiaskan melalui titik fokus aktif f1. Yang kedua, sinar akan datang melalui titik fokus pasif f2, dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar akan datang melalui titik pusat optik O, diteruskan tanpa pembiasan. Oke, yang kedua pada lensa cekung. 1. Sinar akan datang sejajar sumbu utama lensa, dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif f1. Yang kedua, sinar akan datang seakan-akan menuju titik fokus pasif f2, dibiaskan secara sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar akan datang melalui titik pusat optik 0, diteruskan tanpa pembiasan. Ya, di sini ada rumus lensanya. Kita bisa lihat sendiri di sini. Oke, kita ke vitreous. Vitreous humor sering disebut juga tubuh vitreous atau vitreous adalah gel yang mengisi ruang antara lensa mata dan retina di dalam bola mata manusia atau vibrata lainnya. Vitreous tidak berwarna, transparan, mengisi ruang antara lensa mata dan retina ke arah belakang mata. Vitreous diproduksi oleh beberapa sel selaput jala. Konsumsinya hampir sama dengan kornea, tetapi hanya memiliki sangat sedikit sel. Kebanyakan fagosit yang menghilangkan serpihan sel dalam area visual tanpa pembuluh darah, dan 99% volumenya terdiri dari air. Kornea 75% dengan garam, gula, vitrosin, rangkaian kolagen, dan juga susunan protein dalam jumlah mikro yang mengagumkan. Dengan hanya memiliki sangat sedikit zat yang padat, vitreous dapat menahan mata. Di sisi lain, lensa mata terikat erat dengan sel
Namun Vitreous memiliki kekentalan 2 sampai 4 kali kekentalan air murni. Vitreous juga memiliki indeks bias 1336. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.